Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama dengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, Shalom. Dan juga untuk pendengar setia dari Radio Nes Mentawai, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama, kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dengan tema kolaborasi orang tua dan anak. Kolaborasi itu bahasa sederhananya kerjasama. Nah saudara, diperlukan memang kerjasama. Kerjasama atau dibedakan juga dengan kerja sama-sama. Kalau kerjasama ada koordinasi, tapi kalau kerja sama-sama masing-masing bekerja. Contohnya begini, kalau orang kerja sama-sama, ada 3 orang, yang satu membersihkan plafon, yang satu nyapu, yang satu ngepel. Nah kalau sementara yang satu orang ini dia bersihkan plafon, dan kemudian sementara dia kerja di atas, yang di bawah nyapu. Setelah nyapu kemudian dipel. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pasti akan kotor lagi. Ini namanya kerja sama-sama. Masing-masing bekerja, tapi tidak ada koordinasi. Tapi kalau yang namanya kerja sama, bersihkan dulu plafonnya. Setelah selesai, sapu lantainya, baru terakhir dipel. Ini namanya kerja sama. Nah hari ini saudara, bagaimana supaya ada kolaborasi antara orang tua dan anak? Karena selama ini banyak kita kerja sama-sama, bukan kerja sama. Sehingga ada banyak konflik, ada banyak hal yang sebetulnya kita bisa hindari. Nah, Tuhan juga, Dia sebagai Bapa dan kita sebagai anak perlu kerjasama. Nah, kita akan belajar. Kita mulai dari kita baca dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-4 ayat 9 dan 10. Ulangan pasal yang ke-4 ayat 9 dan 10. Ya, Bapak Ibu yang buka di YouTube bisa baca ayatnya. Yang di rumah yang pegang Alkitab atau pegang Alkitab atau iPod, boleh buka Alkitabnya. Jangan buka WA-nya, jangan buka yang lain, tapi buka firman Tuhannya. Ulangan pasal 4 ayat 9 dan 10. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Saudara, kitab Ulangan di mana Musa mengulang kembali firman yang pernah dia terima dari Tuhan. Kemudian dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, dan selama itu ada banyak Tuhan berfirman. Nah kemudian kita tahu bahwa orang-orang yang keluar dari Mesir itu semua sudah pada mati, kecuali Musa, Yosua, dan Kaleb. Nah
Waktu itu Tuhan sudah berkata kepada Musa, Musa, engkau tidak boleh masuk ke tanah Kanaan karena ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Musa. Dan kemudian inilah Musa menyampaikan kembali kepada anak-anak mereka yang tidak mendengarkan firman itu secara langsung. Tapi mereka juga hidup karena mereka lahir selama pengembaraan di padang gurun. Mereka juga mengalami peristiwa-peristiwa pemeliharaan Tuhan di padang gurun itu. Keajaiban-keajaiban yang terjadi. Nah, untuk itu Musa memberitahu kepada generasi itu. Yang pertama dia katakan gini, jangan melupakan, jangan hilang dari ingatanmu apa yang Tuhan kerjakan, perbuatan-perbuatan ajaib, karya-karya Tuhan, jangan hilang dari ingatanmu. Jangan lupa, jangan mudah lupa apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Itu yang pertama dikatakan. Disampaikan juga dalam pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 diulang kembali. Musa katakan demikian. Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudara, dikatakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu berulang-ulang supaya jangan lupa. Supaya jangan lupa. Yang pertama, jangan melupakan karya Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan. Yang kedua, yaitu ajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Kepada generasi yang sesudah engkau, ajarkan kepada mereka berulang-ulang. Jadi ada dua perkara ini, saudaraku. Yang pertama, jangan mudah melupakan. Yang kedua, orang tua harus mengajarkan berulang-ulang supaya mereka jangan lupa. Mesti diulang lagi, diulang lagi. Nah, kita akan coba bahas ini, saudara. Jadi dari dua hal ini, ajarkan kepada anak kita. Kitab Mazmur juga pernah mengungkapkan hal yang sama. Ini kan peristiwa yang sudah beda generasi, beda ratusan tahun kemudian. Sesudah itu dalam Mazmur juga pernah diungkapkan peristiwa ini. Nah, kita akan lihat Mazmur pasal yang ke-78. Mazmur yang ke-78 ayat 3 sampai yang ke-6. Kalau Bapak Ibu yang punya Alkitab atau mungkin di handphone yang ada judul perikop, maka dikatakan pelajaran, judulnya itu adalah pelajaran dari sejarah apa yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Ayat 3 sampai yang ke-6. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Tauratnya diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Ada kesinambungan. Orang tua mengajarkan kepada anaknya berulang-ulang, dikatakan.
Orang tua dari mana dia dapatkan? Dia mendapatkan dari orang tuanya. Jadi ini satu kesinambungan yang terus menerus. Pada waktu engkau bangun, dikatakan kitab Ulangan, waktu engkau berdiri, waktu engkau sedang dalam perjalanan, di segala situasi, di segala kondisi. Nah, kenapa ayat ini dimunculkan Bapak Ibu? Karena latar belakangnya orang Israel yang mati di padang gurun. Mereka adalah orang yang mendapatkan janji Tuhan bahwa aku akan membawa kamu keluar dari Mesir. Aku akan memimpin bangsa ini sampai ke tanah Kanaan. Nah, saudara, pesan ini mereka terima. Mereka mengalami mujizat. Bagaimana 10 tulah terjadi di Mesir, tapi orang Israel diluputkan. Dan kemudian setelah mereka keluar, orang ini yang dulunya adalah budak, mereka ini dulunya budak, tiba-tiba pada waktu mereka mau keluar dari Mesir itu, tiba-tiba mereka itu jadi orang yang kaya mendadak. Dan dikatakan orang Mesir tiba-tiba bermurah hati kepada mereka, pakaian yang bagus-bagus, bahkan perhiasan emas pun mereka berikan kepada orang Israel. Dan tiba-tiba mereka jadi kaya. Bahan makanannya diberi, pokoknya kamu pergi dari sini, pergi. Dan mereka membawa barang-barang berharga. Nah, saudara, sampai kemudian mereka berada di pinggir Laut Merah, Laut Kolsom atau Laut Teberau. Pada waktu kemudian orang Mesir kembali mencoba mengejar mereka, Tuhan buat mujizat di depan mata mereka. Dan mereka mengalami sendiri bagaimana kemudian laut itu terbelah jadi 2. Ini kitab Mazmur pasal 78 ini dia ceritakan ini. Laut itu terbelah jadi 2 dan air itu sebelah kiri dan kanan dikatakan bagaikan menjadi tembok. Tanah di mana dasar laut itu kering. Dan kemudian mereka berjalan di tanah yang kering itu sampai seluruh orang Israel berhasil diseberangkan. Jumlah mereka diperkirakan, karena waktu itu hanya disebutkan 600, kira-kira 2,5 juta orang, 2,5 juta orang, 600.000 kepala keluarga itu. Berarti kalau dengan istri dan anak-anak mereka diperkirakan 2,5 juta orang menyeberang Laut Kolsom, Laut Teberau itu. Di kiri dan kanan mereka air itu bagaikan tembok. Tanah dasar laut itu tanah yang kering yang mereka bisa lewati sampai mereka bisa menyeberang. Mereka lihat, mereka merasakan, mereka mengalami sendiri. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Bahkan setelah mereka menyeberang 40 tahun lamanya dipelihara oleh Tuhan. Setiap hari tanpa mereka perlu berdoa, Tuhan kirimkan pagi-pagi mana selama 6 hari, kecuali di hari Sabat. Di hari sebelum Sabat Tuhan berikan 2 kali lipat, lebih banyak. Nah saudara, air dan dikatakan air untuk minum disediakan Tuhan. Bahkan kalau kita tahu saudaraku apa yang mereka alami ini, selama mereka ada dalam perjalanan, kaki mereka itu tidak pernah bengkak. Meskipun mereka harus berjalan lama dan jauh. Bahkan Tuhan jaga mereka. Tidak pernah tercatat ada yang mati karena sakit. Memang ada yang meninggal, tapi itu karena kesalahan mereka. Mereka menggerutu kepada Tuhan, mereka ngomel-ngomel, mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan Musa, dan memang akhirnya ada yang mati di sana. Karena penyakit sampar ada, tapi itu bukan karena sakit yang disebabkan karena mereka sedang berjalan. Tidak. Tuhan menghindarkan mereka daripada sakit penyakit.
Tuhan menghindarkan mereka dari malapetaka. Bahkan kalau kita tahu, Alkitab mencatat di padang gurun itu ada ular dan kalajengking. Tapi Tuhan hindarkan mereka. Tidak ada yang dipagut ular atau kalajengking. Kenapa? Karena Tuhan memelihara hidup mereka. Dan selama sekian tahun, puluh tahun itu mereka dipelihara oleh Tuhan. Setiap hari dikatakan ada di langit itu pada waktu matahari sedang keluar, maka Tuhan memberikan satu awan yang ada menaungi di bawah matahari itu. Sehingga kita tahu di padang gurun itu cuaca itu di siang hari itu bisa sampai 40-42 derajat Celcius. Tapi saudaraku, kita tahu bahwa tiang awan itu melindungi dari terik matahari itu. Mereka bisa melihat terangnya, sinarnya tetap, tapi teriknya mereka tidak mengalami. Dan di malam hari, kita tahu kalau daerah padang gurun itu dari pagi, siang itu 35 derajat, 37 sampai 40 derajat, tapi di malam hari bahkan bisa sampai ke 5-6 derajat. Dingin. Tapi Tuhan hindari mereka. Nah saudara, mereka mengalami perbuatan ajaib daripada Tuhan. Tetapi kenapa mereka mati di padang gurun? Karena mereka melupakan juga apa yang sebelum-sebelumnya mereka alami. Perbuatan-perbuatan ajaib daripada Tuhan yang sebelumnya mereka alami, mereka lupakan. Begitu ada menghadapi satu kesulitan, yang lama sudah dilupakan. Yang mereka lihat hanya fokus kepada kesulitan saja. Saudara, berapa tahun umur Bapak Ibu sekarang? Bukankah di tahun-tahun yang kita sudah lewati begitu banyak perbuatan ajaib daripada Tuhan? Begitu banyak keajaiban-keajaiban. Mungkin waktu sebelum-sebelumnya kita bisa ceritakan betapa banyaknya mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau hari ini kita sedang mengalami satu keadaan yang menyesakkan, satu peristiwa yang menekan kita, kenapa kita mudah lupakan perbuatan ajaib Tuhan di hari-hari yang lalu? Kenapa yang kita fokuskan hanya kepada kesulitan hari ini? Kenapa yang kita fokuskan adalah kepada kesulitan? Lupakah kita kalau yang lalu Tuhan sudah pernah buat mujizat? Kalau di hari yang sebelumnya ada perbuatan ajaib juga dari Tuhan yang kita pernah alami. Jangan mudah lupakan itu Bapak Ibu. Dan kita juga perlu menceritakan kepada anak-anak kita. Sampaikanlah firman Tuhan. Beritahu kepada mereka betapa ajaibnya. Orang tua kita perlu ngomong dengan anak-anak kita. Kita bukan Superman yang bisa menjawab semua keinginan mereka. Tidak. Kalau memang kita tidak bisa, kita tidak mampu lakukan, ngomonglah dengan anak kita. Kita nggak bisa. Keuangan kita belum memungkinkan sekarang. Tidak bisa kita paksakan sekarang. Ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalaupun kita tetap kamu punya keinginan, ayo berdoa. Mintalah Tuhan buat mujizatnya. Kita sedang mengajarkan kepada anak-anak kita. Jangan semua keinginan mereka dipenuhi. Mereka minta ini kasih, minta ini kasih. Satu saat mereka berdoa, dan kalau Tuhan bilang tidak, mereka akan berkata Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Karena mereka punya kebiasaan dari rumah. Nah, saudara, Mazmur 78 ayat 7 berkata demikian. Tujuan sebetulnya daripada kita tidak boleh mudah lupa, dan kemudian kita harus mengajarkan kepada anak kita berulang-ulang. Ayat yang ke-7 dikatakan begini, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Supaya orang itu bisa menaruh kepercayaan. Jadi saudaraku, orang tua kita perlu ajarkan berulang-ulang
ngajar berulang-ulang beda dengan nyinyir. Kalau nyinyir itu, saudaraku, saya coba renungkan apa bedanya mengajarkan berulang-ulang dengan nyinyir. Nyinyir itu, saudaraku, hal yang sama diulang tapi tidak jelas sebetulnya. Kalau mengajarkan, topiknya ada, tujuannya itu ada. Tapi maaf ibu-ibu, maaf, kadang-kadang ibu-ibu atau mungkin ada juga bapak-bapak yang sedikit bawel. Kadang-kadang anak laki-laki kita, anak-anak kita tidak punya respect sama kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu nyinyir. Kayak ember pecah gitu loh, ngomong kayak radio rusak. Dari pagi sampai siang sampai malam. Apalagi sekarang sedang stay at home. Udah stres dia dengan kerjaan. Guru biasa tidak kasih tugas, hari ini kasih tugas. Mamanya dari pagi ketemu terus, sampai siang ketemu terus, malam ketemu terus, dan ceritakan, kamu nih bagaimana? Sudah stres dengan pelajaran di sekolah, stres juga dengan orang tuanya. Yang mungkin juga mamanya stres karena di rumah terus, biasa suka jalan-jalan. Tapi saudaraku, dengan kondisi yang sekarang, ayo belajar. Ada sesuatu yang Tuhan sedang latih kita. Jangan mudah lupakan perbuatan ajaib. Kalau dulu Tuhan sudah tolong kita, kalau dulu Tuhan memelihara hidup kita, pasti kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Dia akan pegang janjinya. Dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah berdusta. Dia pasti akan melakukan juga janjinya itu. Dia akan genapi janjinya itu. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah pelihara kita, kita percaya juga di hari-hari ke depan Tuhan pelihara kita. Untuk kasus-kasus tertentu memang Tuhan berdaulat atas usia seseorang, atas satu peristiwa yang sedang terjadi alami oleh seseorang. Memang itu peristiwa yang khusus. Tapi kita bicara tentang hal yang umum, bahwa Tuhan melindungi kita. Dia memelihara hidup kita. Itu yang penting kita pegang. Jangan mudah lupa. Tapi kita perlu juga mengajarkan apa yang Tuhan sudah pernah lakukan. Ajarkan kepada generasi di rumah kita, anak-anak kita. Bahkan dikatakan kepada cucu dan cicitmu, ajarkan perbuatan ajaib. Duduk engkau bicarakan betapa hebatnya Tuhan. Jangan hanya diri kita yang kita tonjolkan, karena aku berdoa, karena aku setia, karena aku begini. Bukan, karena Tuhanlah yang menolong kita, karena Tuhanlah yang bekerja, karena Tuhanlah yang mengangkat, Tuhanlah yang mempromosikan, Tuhanlah. Di hari-hari yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita harus fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada diri kita sendiri. Nah, ini kita belajar. Saudara, kalau seandainya orang melupakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dan tidak mengajarkan berulang-ulang, akibatnya ada, saudara. Ayat yang ke-8 dari Mazmur 78. Dikatakan begini, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka, pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Saudara, ini inti daripada orang Israel. Pendurhaka, pemberontak, tidak tetap hatinya, tidak setia kepada Tuhan. Pendurhaka, pemberontak, tidak tetap hatinya, dan tidak setia kepada Tuhan. Empatnya. Ini akibat daripada apa yang dilakukan oleh orang Israel. Nah, saudara, kalau kita melihat pola yang Tuhan sampaikan, jangan mudah melupakan, ajarkan kepada anakmu berulang-ulang. Kita bisa membuat satu kesimpulan. Kenapa orang Israel jadi pendurhaka?
Kenapa dia jadi pemberontak? Kenapa dia tidak tetap hatinya? Kenapa dia tidak setia kepada Tuhan? Karena kalau kita bisa simpulkan di sini, orang tua tidak mengajarkan itu kepada anak-anak mereka. Apa yang sebelum-sebelumnya mereka alami. Mereka punya 1.000.000 alasan, 1 miliar alasan bisa. Kami kan sekarang jadi dijajah oleh orang Mesir. Kami adalah budak, kami adalah menderita, kami miskin, dan 1.000.000 alasan yang lain bisa mereka sampaikan. Bagaimana mungkin kami bisa ajarkan perbuatan ajaib apa yang kami akan ceritakan kepada anak-anak kami? Sebetulnya mereka bisa ceritakan. Runtutlah hari-hari sebelumnya. Bagaimana waktu itu di Mesir terjadi kelaparan, tapi Tuhan mengutus seorang nenek moyang kita yang bernama Yusuf. Dia diangkat oleh Tuhan tinggi, dan kemudian oleh karena Yusuflah orang Mesir dan orang Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya dipelihara sewaktu terjadi kelaparan. Dan mereka bisa ceritakan tentang Yakub, mereka bisa ceritakan tentang Abraham. Bagaimana Abraham yang tidak mungkin punya anak, tiba-tiba Tuhan buat keajaiban. Karena Abraham percaya dengan firman Tuhan. Sebetulnya mereka bisa ceritakan, tidak ada alasan, tidak. Saudaraku, apa kondisimu hari ini? Kesulitan apa yang engkau alami? Kesukaran apa yang sedang menimbang? Jangan jadikan itu alasan untuk membuat engkau berkata, tidak ada yang bisa kami ceritakan, tidak ada yang aku bisa ceritakan kepada anak-anakku, tidak ada keajaiban apapun yang terjadi dalam hidupku. Kenapa? Karena orang tuaku miskin, kakekku miskin, dan aku juga miskin. Apa yang aku akan ceritakan kepada anakku? Saudaraku, itu bukan alasan. Kalau engkau mau jujur, sebetulnya banyak keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Dan kalau sampai hari ini engkau masih hidup, itu adalah salah satu keajaiban Tuhan. Tuhan memberikan 2 tangan yang sama, 2 kaki yang sama, mata, hidung, dan semua organ tubuh yang sama kepada kita. Itu pun keajaiban Tuhan. Dan begitu banyak yang kalau kita mau ceritakan keajaiban Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak bercerita tentang keajaiban Tuhan kepada anak-anak kita. Buktinya Yosua dan Kaleb, mereka juga dulunya budak. Mereka adalah orang yang dulunya mereka juga budak. Mereka ikut merasakan penderitaan sebagai budak. Tapi mereka berpikir yang sebaliknya. Mereka melihat kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan akan pimpin kita. Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh kita. Tuhan akan menyertai kita. Kenapa mereka bisa katakan begitu? Karena mereka melihat dengan sisi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai. Jangan kita jadi angkatan yang pemberontak, pendurhaka, dan tidak tetap hati atau tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkannya kepada anak-anak kita. Nah, kenapa? Saya katakan kalau kita belajar dari pola lain, kenapa anak-anak pendurhaka? Kenapa anak-anak pemberontak? Kenapa anak-anak kita bisa tidak setia kepada Tuhan, tidak tetap hatinya? Kenapa? Karena engkau sebagai orang tua tidak mengajarkan nilai-nilai firman dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka lupa dengan keajaiban Tuhan yang pernah dialami oleh orang tuanya. Bahkan mereka juga ikut merasakan. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkannya berulang-ulang. Mengajarkan, menyampaikan dengan kebenarannya, faktanya, tanpa harus melebih-lebihkan. Tidak perlu lebaylah kita cerita dengan didramatisir peristiwanya, tidak perlu. Tapi yang penting kita ceritakan makna-maknanya. Dalam setiap kehidupan, beritahu kepada mereka, kalau papa mama begini, bisa dapat ini, bisa punya ini, bisa punya itu, karena Tuhan yang melakukannya.
Kalau kita bisa berhasil melewati ini, semua karena pertolongan Tuhan. Karena kami berdoa. Karena begini. Ceritakan kepada anak-anak. Ceritakan kepada generasi di bawah kita. Beritahu mereka apa yang Tuhan kerjakan. Perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Beritahu mereka. Ajarkan kepada mereka. Berulang-ulang. Supaya apa? Supaya mereka tidak jadi anak yang pendurhaka, anak yang pemberontak, anak yang tidak tetap hatinya, anak yang tidak setia kepada Tuhan. Kuncinya hanya itu sederhana. Ajarkan berulang-ulang kepada anak kita supaya dia tidak mudah lupa. Perlu beritahu kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana dengan kita? Jangan salahkan masa lalu kita. Kalau seandainya kita berkata, ya dulu orang tua saya tidak Kristen, dulu orang tua saya mereka tinggalkan kami, papa mama berpisah, dan kemudian kami harus ikut dengan mama atau ikut dengan papa, dan kemudian kami akan mengalami penderitaan, kesulitan yang begini dan sebagainya. Karena kesalahan daripada orang tua, dan kemudian anak-anak merasakan dampaknya. Dan kemudian saudaraku, banyak orang yang hidup tetap dalam masa lalu, menyalah-nyalahkan orang lain. Kenapa kita tidak coba lupakan apa yang sudah terjadi? Kalau kita selalu mengingat kesulitan, kepahitan itu, kekecewaan masa lalu, nanti lama-lama dia akan jadi trauma. Kalau sudah jadi trauma, nanti dia akan menghancurkan hidup. Saya beri satu contoh. Saya punya satu pengalaman. Waktu itu buka kaleng susu. Kaleng susu sudah terbuka dengan pembukanya itu sekeliling, dan kemudian dicongkel. Saya berpikir dia sudah semua terpotong pinggirnya, dan kemudian saya ngangkat pinggirnya. Ternyata ada satu ujung kecil yang belum terangkat. Jadi pada waktu saya ngangkat pinggirnya itu, gitu. Tutupnya kaleng itu tetap ada di sana karena dia belum terputus semua. Tangan saya yang bergerak ke atas, dan itu jempol dan telunjuk ini langsung berdarah. Karena ini kan kalengnya, tutup kaleng itu kan tipis. Nah saudara, setiap kali buka kaleng susu, kemudian muncul bayangan itu. Rasanya itu sakit sekali. Dan sampai kemudian satu kali saya bilang, lah ini kalau terus-terusan begini, saya akhirnya tidak bisa buka kaleng susu. Kenapa? Setiap kali mengingat itu akan terus rasa nyeri, harus rasa nyeri. Padahal cuma sekali itu. Nah ini namanya trauma. Saya belajar melupakan masa lalu. Tidak setiap kali buka kaleng susu tangan saya harus luka. Jadi saya harus cek, perhatikan baik-baik apakah semua sudah terpotong dengan habis. Nah saya mencoba melupakan. Filipi pasal 3 ayat 13 berkata, aku melupakan apa yang sudah ada di belakangku dan berlari-lari kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi kita belajar, ya, peristiwa masa lalu kita yang menyulitkan hidup kita, yang menekan kita, menghancurkan kita, ya sudah. Kalau itu karena kesalahan kita, perbaiki. Itu karena kesalahan, sudahlah, tidak usah diingat-ingat lagi. Kesalahan orang lain yang pernah menghancurkan hidupmu, udahlah. Engkau yang harus jalani lagi hidup ini. Ayo tatap ke depan. Dan kemudian yang kedua, tadi jangan salahkan masa lalu. Tidak perlulah kita salahkan. Karena dia, karena bapak, karena papa, karena mama ini, karena mereka bercerai, karena mereka ribut terus di rumah tangga dan aku korbannya. Oh, karena tidak usah salahkan. Tidak usah salahkan.
Oh, karena begini, karena aku hidup di zaman begini, karena presidennya begini, karena menterinya begini. Udahlah saudaraku, jangan salahkan siapa-siapa. Tapi kalau engkau mengalami itu karena memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup. Nah, saudara, jangan salahkan masa lalu. Entahkah itu keadaan, entahkah itu orang. Jangan salahkan masa lalu. Yang kedua, lihatlah ke depan. Jadi lupakan, jangan salahkan masa lalu, dan kemudian lihat ke depan. Dengan cara apa? Belajar dari Yesus. Matius pasal 11 ayat 29 berkata, belajarlah kepadaku, kata Yesus. Belajar dari Yesus, maka kita akan tahu. Dan kita akan mengalami ada banyak keajaiban baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Belajar kepada Yesus. Kalau kau sedang mengalami kesulitan, sebetulnya Tuhan sedang mengajarkan kepadamu dengan berharap kepada Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan. Yang harus jadi, yang kita harus perhatikan begini. Tuhan itu menepati janjinya tentang pemeliharaan. Tuhan tepati janjinya. Di tengah masa-masa COVID-19 ini, saudaraku, Tuhan janji pemeliharaannya kepada kita. Saudara mesti percaya itu, pemeliharaan Tuhan. Tapi juga Tuhan menuntut kepada umatnya untuk memelihara. Memelihara apa, saudaraku? Perjanjian Tuhan. Tuhan janji memelihara hidup kita. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah pelihara perjanjian Tuhan itu. Sebagai Bapa, Dia menepati janjinya. Dan kita sebagai anak, pelihara perjanjian Tuhan. Hari ini, biarlah kita boleh belajar hari ini. Supaya jangan anak kita jadi pendurhaka, jangan jadi pemberontak, jangan jadi anak yang tidak tetap hatinya atau tidak setia kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ajarkan mereka berulang-ulang tentang firman. Sekali lagi, bedakan dengan nyinyir, bawel. Bedakan, ajarkan. Ada topiknya, ada hal yang dibicarakan, ada tujuannya, jelas. Beritanya itu jelas. Kalau nyinyir, bawel kan tidak jelas ujung pangkalnya. Dari A sampai ke Z, tapi tidak jelas yang mau dibicarakan apa. Ya, bicarakan berulang-ulang tentang firman Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Beritahu kepada mereka, anak-anak kita, ajarkan supaya mereka menjadi anak yang tidak pendurhaka, supaya mereka jadi anak yang tidak suka memberontak, anak yang setia, anak yang tetap hatinya kepada Tuhan. Kiranya kita boleh belajar sesuatu pada hari ini, orang tua dan anak. Anak, kita perlu belajar mentaati perjanjian Tuhan yang Tuhan berikan lewat orang tua kita. Belajar taat kepada orang tua kita. Nah, orang tua belajar terus memberitahu kepada anak